Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial 3 digit. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menggunakan modul transaksi lain dimulai dari pendapatan dan beban lainnya. Oke, jadi biasanya di dalam sebuah bisnis kita memiliki transaksi yang berkaitan langsung dengan produk atau jasa yang kita berikan, dan ada juga transaksi-transaksi yang nantinya masuk ke dalam pendapatan maupun beban lainnya di dalam laporan laba rugi. Jadi teman-teman nanti ketika ada sebuah transaksi yang itu merupakan pendapatan tapi di luar pendapatan produk maupun jasa yang kita sediakan, seperti bunga bank, bagi hasil dan lain-lain. Kemudian contohnya beban-beban administrasi bank, nah itu masuk ke dalam beban lainnya. Oke, di menu sidebar kiri kita sudah bisa lihat ada transaksi lain. Di sini ada pendapatan lainnya dan beban lainnya. Nah, ini yang akan kita pelajari kali ini. Oke, untuk teman-teman yang baru mampir di YouTube kita, silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update informasi tutorial maupun tips dan trik cara menggunakan 3 digit ke depannya. Kita langsung ya menuju ke modul. Nah, di sini modulnya pendapatan dan beban lainnya. Ada beberapa tipe fitur pendapatan dan beban lainnya yang bisa kita masukkan di dalam 3 digit. Mulai dari terima tunai, catatan piutang, dan penerimaan piutang untuk pendapatan. Jadi 1-3 ini khusus untuk pendapatan lainnya. 4-8 yang warnanya biru ini itu khusus untuk beban lainnya. Oke, kita langsung bisa lihat di sebelah kiri sini. Sidebar kita bisa lihat pendapatan lainnya itu ada 3 fitur yang bisa kita gunakan. Ini teman-teman kalau sudah mengikuti tutorial sebelum-sebelumnya tentu akan sangat mengerti ini. Oh, terima tunai polanya seperti itu ya. Ada transaksi yang tunai, ada piutang, kemudian di sini kita terima piutangnya. Beban lainnya ada tunai, ada bentuk hutang, kemudian di sini kita bayar hutangnya. Ada beban yang dibayar di muka, kemudian di sini kita alokasi di muka. Nah, itu akan sangat mudah dipahami di 3 digit. Kita lanjut. Nah, ini transaksi pertama, contoh yang perlu kita masukkan kali ini. Ada pendapatan lainnya yang merupakan komisi affiliate ya. Nah, ini dananya masuk ke Mandiri, Ardi yang catat, kemudian ini dapat dari PT Makmur ya. PT Makmur tanggal 21 Januari. Kita langsung saja ke pendapatan lainnya. Kita terima tunai. Nah, ketika kita klik di sini tambah pembukuan ada beberapa akun yang bisa kita pilih di sini jenisnya. Jadi atau kita sebut ini judul pembukuannya. Jadi judul pembukuan yang bisa kita pilih. Nah, di sini judul pembukuan ini berdasarkan akun ya. Nah, jadi di sini kita bisa pilih nih, kita mau yang mana? Mau pendapatan lain-lain, beban bunga atau pendapatan bunga atau pendapatan deposito nih kali ini. Nah, kita di modulnya, oh ini merupakan pendapatan lain-lain. Bukan bunga, bukan pendapatan deposito. Di sini masuk ke Bank Mandiri tadi oleh Ardi dari PT Makmur ya. Nah, ini tanggal 21 Januari kita dapat komisi affiliate. Ini langsung kita kopas saja di sini. Nominalnya 2.150.000. Oke. Selesai. Semudah itu mencatat pendapatan lainnya ya. Jadi langsung masuk ke Bank Mandiri terhadap pendapatan lain-lain. Kemudian berikutnya ada bentuk pendapatan lainnya tapi dalam bentuk piutang. Nah, di sini piutangnya pendapatan bagi hasil nih. Di sini kenapa ada tulisan new? Kita belum punya akun ini. Ya, jadi sekarang kita langsung sekalian membuat contoh bagaimana sih caranya kita memunculkan judul piutang pendapatan bagi hasil ini. Kita melakukan duplikat teman-teman di daftar akun yang kita miliki. Jadi ketika kita masuk ke daftar akun, di mana ini sudah dijelaskan ya di dalam video tutorial daftar akun, bagaimana cara menggunakannya, kita langsung ke bagian pendapatan lainnya. Nah, di sini kita lihat belum ada ya pendapatan bagi hasil ya. Nah, di sini kita bisa duplikat nih. Bebas mau ambil dari yang mana yang ingin diduplikat. Kebetulan di sini yang mungkin lebih dekat ya ke pendapatan bagi hasil, itu pendapatan lain-lain. Tidak akan salah ketika teman-teman mau menduplikat dari pendapatan bunga atau deposito, itu tidak akan salah.
Jadi semuanya akan benar, tinggal disesuaikan saja namanya. Oke, di sini pendapatan bagi hasil. Say kita simpan, kita tunggu. Ya. Nah, proses duplikat sudah selesai. Kita sudah punya akun ini, maka ketika kita masuk ke transaksi lain, pendapatan lainnya, ketika kita catat piutang, di sini kita akan bisa lihat ada piutang pendapatan bagi hasil. Tadinya tidak ada, sekarang sudah muncul. Jadi kita bisa klik, nah kita sekarang input transaksi catatan piutangnya. Di sini Ardi yang membuatnya, kemudian dapatnya dari PT Makmur, seharusnya tanggal 21 ya, kita sudah dapat, tapi akhirnya dicatat sebagai piutang, dan kita taruh jatuh temponya 28 Februari, dan ini adalah bagi hasil berjalannya usaha 2024 untuk PT Makmur. Jadi mungkin di sini karena bisnis kita saat ini, Sepatu Inovasi Indonesia memiliki saham di PT Makmur. Nah, di sini kita berhak mendapatkan bagi hasil untuk berjalannya bisnis di 2024 sebesar sekian. Oke, kita langsung input saja di sini Makmur 21 Januari dan jatuh temponya 28 Februari. Kita 17.270. Oke. Ya. Kita langsung simpan. Yap, semudah itu sudah tersimpan ya. Dan statusnya belum dibayar. Jadi saat ini kita belum terima nih pembayaran dari PT Makmur sepeser pun ya ceritanya. Oke, kita lanjut. Berikutnya di sini penerimaan piutang. Jadi dari yang tadi itu ya bagi hasil yang merupakan piutang. Sekarang kita terima nih langsung 17.270 dari PT Makmur tanggal 27 Januari sudah dibayar. Oke, kita langsung catat di penerimaan piutang. Penerimaan piutang untuk pendapatan lainnya ya. Jadi kita langsung pilih. Di sini bahasanya bahasa yang umum ya, kita ketahui. Jadi ketika dia adalah piutang, maka kita ya inputnya di penerimaan piutang. Atau teman-teman ini akan sangat berguna di alternatif judul pembukuan ini. Jadi kita tinggal ketik bagi hasil. Nah, di sini akan muncul nih. Tadi kita input nih piutang pendapatan bagi hasil. Sekarang kita di penerimaan piutang pendapatan bagi hasil. Nah, kita bisa input sesuai sini masuk ke BCA ya, tanggal 27 Januari. Ya, ini dia tadi transaksinya ya. Dan langsung kita terima sesuai dengan nominal yang ditentukan. Oke. Ya, sekarang sudah kita terima pendapatan lainnya ya dalam fitur penerimaan piutang. Berikutnya, bayar tunai. Beban lainnya. Di sini beban administrasi bank tanggal 21 Januari. Oke. Kita langsung saja ke pembukuannya. Oke. Kita masuk ke bayar tunai di beban lainnya. Nah, di sini transaksinya tunai, jadi teman-teman bisa langsung ke sini. Nah, di sini sudah ada secara default ya akun-akunnya. Dan ini judul pembukuannya, beban administrasi bank. Kemudian itu keluarnya dari Mandiri ke Bank Mandiri ya 25.000 biaya admin rekening. Oke. Oke. Kebetulan di sini belum ada ya. Kita catat Bank Mandiri. Jadi kita tambahkan saja langsung sini. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Nah. Oke, kita simpan. Selesai. Nah, oke, kita keluarkan dari Bank Mandiri. Oke, kita pilih dari PT Sepatu saja.
tanggal 21. Betul, tanggal 21, oke. Nah, dan biaya admin rekening 25.000. Simpan. Ya, sudah. Itu dia beban ya, beban tunai dari beban lainnya. Selanjutnya ada catatan hutang. Oke, di sini kasusnya catatan hutang ini adalah hutang bagi hasil, ya. Dan dicatat oleh Ardi kepada Pak Sandiaga Uno. Jadi di sini Sandiaga ya, terinspirasi dari Pak Sandiaga Uno. Tanggal transaksinya 31 Januari, jatuh temponya 10 Februari. Bagi hasil kinerja 2024. Jadi kita akan memberikan bagi hasil kepada mungkin salah satu pihak ketiga. Dalam kasus ini adalah Sandiaga di sini ya. Nah, sebesar 22.500.000. Oke. Langsung saja input di catatan hutang. Oke. Kita klik bagi hasil. Perusahaan sepatu kepada Sandiaga di tanggal 31 Januari, terakhirnya itu di 10 Februari ya. Oke. Bagi hasil 2024 sebesar 22.500.000. Simpan. Ya, kita sudah ada hutang bagi hasil yang belum kita bayar ya. Jadi dia masuk ke dalam hutang bagi hasil di sini. Oke. Nah, kita langsung di sini selanjutnya kita bayar ya hutang bagi hasil tadi melalui Bank BCA ya. Tanggal 20 Februari. Di sini langsung saja di beban lainnya kita masuk ke pembayaran hutang. Bayar hutang bagi hasil. Di sini dari BCA pada Pak Sandiaga. Yang ini tadi ya, 22.500.000. Oke. Tanggalnya tanggal 20 Februari. Kita bayar lunas. Simpan. Selesai. Kita sudah bayar hutangnya dan kita bisa cek ya di beban lainnya di bagian catatan hutang itu statusnya sudah menjadi lunas. Dan kalau kita klik di bawahnya kita bisa cek sudah ada bayar hutang bagi hasilnya. Kita lanjut ke berikutnya, ada beban lainnya yang dibayar di muka. Dalam hal ini itu judul pembukuannya adalah biaya lain-lain bayar di muka, ya. Kemudian ini merupakan biaya perizinan tidak terduga 750.000 ya. Keluar dari Bank BCA kepada Pak Sandiaga ceritanya 27 Februari sampai 27 Maret jatuh temponya. Oke. Langsung saja kita eksekusi. Di sini di beban lainnya ada transaksi yang dibayar di muka. Kita lihat tadi beban lain-lain yang dibayar di muka. Nah, di sini dipilih saja keluarnya dari oke. Nah, kepada Pak Sandiaga tadi 27 Februari sampai Maret ya. Oke, sebesar 750.000. Simpan, selesai. Statusnya belum dialokasikan. Oke. Berikutnya pastinya pengalokasian. Nah, di sini kita tinggal alokasikan biaya lain-lain sebesar 250.000 tanggal 31 Februari ya. Kita tinggal kembali lagi ke beban lainnya, di sini ada alokasi. Nah, uang muka itu di bawahnya pasti ada alokasinya. Nah, di sini tinggal pilih alokasi beban lain-lain di muka. Oke, bebas ini mau Ardi atau representasi. Kalau oleh seperti ini biasanya langsung pilih karyawannya ya. Jadi siapa yang
melakukan penginputan, kecuali oleh di dalam sebuah faktur yang melibatkan pihak ketiga yang di sebelah kanan sini, baru biasanya bisa nama perusahaan di bagian olehnya. Oke, tanggalnya 31 Maret. Nah, kita langsung pilih tadi yang 750.000 ya. Dan selesai. Ya, kita lanjutkan ke tutorial berikutnya, masih di dalam modul transaksi lain. Nah, di dalam modul transaksi lain ini, kita sudah mempelajari pendapatan lainnya dan beban lainnya. Berikut kita akan belajar modul atau fitur di sini yang cukup penting untuk setiap bisnis, yakni modul modal, dividen, prive, dan ekuitas lainnya. Berikut dengan contoh-contohnya nanti ya. Sebenarnya ini adalah modul yang penginputannya sangat sederhana di dalam 3 digit dan teman-teman tidak perlu bingung nantinya. Tapi ini esensial dan penting ketika teman-teman mulai pertama kali menggunakan sebuah software akuntansi. Karena pasti yang pertama yang perlu diinput adalah modalnya. Oke. Nah, kita langsung saja masuk ke modul. Nah, di sini sudah ada penjelasan fitur apa saja yang bisa diinput, transaksi seperti apa saja yang bisa diinput di dalam modul-modul ini. Pertama, di situ ada perbedaan warna ya di setiap barisnya untuk membedakan yang atas ini modal 1-3, 4-6 ini dividen, 7-9 ini prive atau prive, 10-12 ini ekuitas lainnya. Jadi nanti teman-teman akan lihat perbedaannya ya satu sama lain. Oke, kita langsung saja ke modal tunai. Jadi dalam kasus ini 21 Januari rupanya Pak Sandiaga itu menanamkan modal sebesar 150 juta ya. Ini karena merupakan lanjutan dari migrasi saldo awal ya. Jadi di sini jatuhnya investasi yang diterima dari Pak Sandiaga ini adalah tambahan modal. Kita langsung input di bagian modal, kemudian masuk ke modal tunai. Nah, di sini ketika kita klik tambah, ada pilihan modal di store atau tambahan modal. Modal di store ini biasanya teman-teman adalah modal yang diterima ketika pertama kali memulai bisnisnya. Biasanya dicatat di dalam akta, modal di store-nya berapa, atau biasa disebut modal ditempatkan juga. Nah, kita klik tambah modal, kita menerima modal masuk ke dalam Bank Mandiri ya, di Pak Sandiaga Uno. Nah, tanggal 21 Januari sebesar 150 juta. Ya, sederhana seperti itu, teman-teman. Oke, kita lanjutkan di sini ada modal kredit. Jadi Pak Sandiaga ingin menanamkan lagi tambahan modal dari beliau dan ini jatuh temponya sampai 31 Desember ya. Jadi kita catat dulu. Kita masuk ke modal, kita catat di modal kredit ya. Nah, kita pilih di sini piutang tambahan modal. Oke. Kita cari Pak Sandiaga dari tanggal 1 Januari sampai Desember tanggal 31 ya. Ya, ini tambahan modal 250 juta. Nah, jadi dicatat dulu ceritanya, tambahan modalnya, nanti dibayar secara berkala oleh beliau. Oke, dan sudah masuk ya. Dan di sini statusnya belum dibayar. Nah, sudah masuk ke dalam piutang lain-lain dan tambahan modal sebesar 250 juta rupiah. Oke, nah kemudian pastinya akan ada penerimaan modal. Jadi kita terima modal dari Pak Sandiaga sebesar 20 juta dulu nih tanggal 5 Januari. Oke, kita bisa langsung saja sebenarnya di sini.
Nah, kita bisa klik penerimaan piutang tambahan modal. Ini sama halnya dengan teman-teman masuk ke sini, ke modal, kemudian penerimaan modal kredit. Nah, sama dengan teman-teman ketika memilih judul pembukuan di sini. Oke, nanti di sini masuk ke Bank BSI ya. 20 juta rupiah. Oke. Tanggal 5 Januari. Nah, ini tadi ya, 250 juta. Sekarang kita baru terima 20 juta rupiah. Kita simpan. Nah, sekarang kita cek modal kita tadi. Nah, di sini sudah dibayar sebagian ya oleh beliau. Dan seperti itu nanti pencatatannya ketika modalnya sudah dibayarkan secara berkala. Berikutnya ada dividen tunai. Jadi dividen ini teman-teman biasanya merupakan anggaran yang perlu dikeluarkan ya oleh perusahaan kepada investor-investornya ketika mungkin perusahaan sudah mencapai laba bersih tertentu sehingga laba bersih tersebut dibagikan kepada investor-investor perusahaan. Nah, kita langsung catat di sini Pak Sandiaga ya mendapatkan dividen bisnis 2024 tanggal 21 Januari sebesar 12.500.000. Nah, di sini ada akun baru teman-teman yaitu dividen investor. Nah, ini ada new-nya. Jadi kita perlu buat nih akun ini. Sekaligus sebagai contoh. Nah, kita masuk ke daftar akun, pilih di bagian modal ya. Di sini sudah ada dividen. Nah, dividen ini ceritanya akan dispesifikkan nih. Ada dividen secara umum, ada akun dividen kepada investor. Mungkin dividen yang secara umum nanti digunakan untuk mencatat dividen yang diberikan kepada para founders misalnya, atau manajemen atau orang lain di luar investors. Nah, jadi di sini kita duplikat menjadi dividen investor. Oke. Kita simpan. Ya, sekarang kita sudah punya akun dividen investor, maka kita sudah punya nih judul pembukuan untuk dividen investor. Kita perlu refresh dulu. Nah, di sini sudah ada ya dividen investor. Kita bisa catat secara tunainya, catat hutangnya, atau bayar hutang. Nah, ini alternatif pembukuan secara cepat ya teman-teman. Tapi kita di tutorial ini kita lakukan manual dulu di sini. Nah, kita catat dividen tunai ya kepada investor. Di sini sudah ada dividen investor. Kita cek tadi keluarnya dari Bank BSI kepada Pak Sandiaga tanggal 21. Oke. Dividen bisnis 2024 sebesar 2.500.000 ya. Oke. Nah, kita simpan. Ya, di sini sudah keluar ya. Dividen investor mengalami debit, kemudian kredit di Bank BSI. Ya. Berikutnya kita cek ada catatan hutang dividen. Ceritanya di sini kita harusnya memberikan dividen ke Pak Sandiaga lagi sebesar 10 juta rupiah. Tapi perusahaan belum mengirimkannya. Sementara itu sudah menjadi kewajiban gitu ya. Biasanya memang teman-teman ini itu dibagikan dividen itu di akhir tahun ya. Tapi tidak menutup kemungkinan setiap bulan dialokasikan juga untuk dividen untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang memiliki kesepakatan seperti itu. Nah, dalam kasus ini dividennya ceritanya untuk 2025 sudah keluar nih. Ini hanya contoh saja gitu ya. Dan jatuh temponya harus dibayar sebelum 31 Maret 2026. Oke. Nah, sebesar 10 juta. Kita coba input di sini. Nah, kita input hutang dividennya. Tentu ketika teman-teman mengikuti semua tutorial ini, teman-teman akan melihat polanya ya. Bahwa
hutang dividen, ada hutang, maka hutangnya dibayar, ada piutang, maka piutangnya diterima, ada biaya dibayar di muka, maka nanti akan dialokasikan seperti itu. Nah, itu akan mempermudah proses pembukuan ya, teman-teman. Oke, di sini kita di sini kita harus tentukan dulu jatuh temponya karena ini ceritanya transaksinya di masa depan ya, belum terjadi saat ini. Nah, Maret 31. Nah, di sini kita harus pilih. Oke, ini contohnya hutang dividen ya. Sebesar 10 juta. Oke, kita simpan. Nah, kita sudah mencatat dan belum dibayar. Kemudian kita sekarang tentu berikutnya apa? Membayar hutangnya ya. Jadi di sini kita bayar hutang dividennya 10 juta tanggal 31 2026 ya. Oke, dari Bank BSI. Langsung saja. Nah, kita bisa dari sini bayar hutang dividen investor. Ya, di sini kepada Pak Sandiaga 31 Januari 2026 ya. Nah, ini tadi. Dan kita bayar lunas. Kita simpan. Ya, kita sudah bayar. Tadi hutang dividennya. Kita cek. Maka seharusnya sudah berstatus lunas ya. Ya, sudah berstatus lunas. Dan kita lanjut. Di sini ada prive. Prive atau prive ini biasanya transaksi ketika pemilik bisnis itu menarik modalnya untuk kebutuhan dia ya. Jadi untuk kebutuhan dia atau kebutuhan pribadi beliau ingin menarik modalnya dan dalam bentuk prive. Tapi ini jarang terjadi di perusahaan-perusahaan yang sudah berbadan hukum. Biasanya dalam CV atau firma ini masih sering terjadi. Oke, di sini langsung diambil ya prive tunai kepada ownernya, dalam kasus ini Reza. Kita lihat apakah kita sudah punya kontak Reza. Belum ya. Jadi ceritanya Reza ini adalah pemilik bisnis ini. Oke. Dia bisa sebagai karyawan. Ya, kita sudah punya kontak Reza. Kemudian kita berikan prive ke dia dari Mandiri ya. 17 Januari. Udah Reza. Tapi ini jarang sekali terjadi ya prive ini, teman-teman. Mungkin teman-teman yang bekerja di CV atau firma akan sering melakukan transaksi ini. Karena cenderung pemilik bisnisnya masih pribadi-pribadi yang bebas gitu ya, mengambil-ngambil modal. Oke. Nah, di sini sudah kita catat ya. Masuk ke prive, mengalami debit, Mandiri mengalami kredit. Oke, berikutnya ekuitas tunai ya. Contoh ekuitas tunai ini hibah ya, teman-teman. Jadi ada hibah dari WMM, Wirausaha Mandiri. Wirausaha Muda Mandiri, sorry. Nah, dapat hibah 50 juta rupiah. Maka dia biasanya masuk ke dalam ekuitas lainnya. Di sini sudah ada. Kita pilih ekuitas tunai. Kemudian kita masukkan sebagai ekuitas lainnya. Teman-teman bisa menduplikat juga ya akunnya, misalnya ekuitas lainnya mau dibuat akun khusus, akun hibah dari ekuitas lainnya ini, silakan akun ekuitas lainnya duplikat menjadi hibah misalnya. Untuk mengetahui ya misalnya dari hibah itu kita sudah terkumpul berapa banyak begitu. Oke, masuknya ke Mandiri oleh sepatu dari Mandiri lagi 21 Mei. 50 juta ya. Oke, kita simpan. Ya. Nah, transaksinya sudah masuk ke dalam akun ekuitas lainnya ya. Berikutnya
Tidak jarang ya terjadi ada hibah juga yang hibahnya itu sudah dihitung mulai saat ini misalnya bulan ini tapi belum diberikan dananya. Jadi dicatat dulu ya sebagai ekuitas lainnya dalam bentuk kredit. Nah, jadi jangan langsung dicatat kas masuk atau secara tunai. Jadi kita ke catatan ekuitas kredit, kemudian piutang ekuitas lainnya. Identitas transaksinya kurang lebih sama seperti tadi. Contohnya sama ya. Di bulan Mei, tanggal 25 lagi. Jatuh temponya tanggal bulan Agustus ya. Jadi terakhir dapat dananya itu harusnya bulan Agustus. 150 juta. Wah, ini lebih besar. Makanya tidak langsung cair ya. Oke. Nah, di sini statusnya belum dibayar. Untuk pembayarannya seperti biasa. Nah, di penerimaan ya, penerimaan ekuitas kredit bisa dipilih. Di sini penerimaan ekuitas lainnya. Kemudian kita lihat di sini, nah sudah pasti ke penerimaan ekuitas kredit sebesar 50 juta dulu di bulan 6 ya. Masuk ke Bank Mandiri. Dari Bank Mandiri 25 Juni. Oke, ini dia tadi ya, yang 150 juta. Kita baru terima 50 juta. Kita simpan. Oke, sudah di sini kita catat, kita periksa lagi di ekuitas lainnya. Itu sudah dibayar sebagian statusnya. Ya, itu dia video tutorial untuk modul modal, dividen, prive, dan ekuitas lainnya. Kita lanjutkan ke hutang dan piutang lainnya. Kita lanjutkan masih di modul transaksi lain. Di sini kita sudah belajar pendapatan lainnya, beban lainnya, kemudian modal sampai dengan ekuitas lainnya. Berikut kita belajar piutang lainnya dan hutang lainnya di tutorial kali ini. Kita langsung saja masuk ke modul. Di sini sudah ada beberapa fitur piutang dan hutang lainnya. Jadi seperti biasa, piutang itu ada catatan piutang, kemudian terima piutang. Hutang ada catatan hutang, kemudian bayar hutang. Nah, bedanya di sini ada ujungnya aja, lainnya gitu ya. Nah, kita langsung saja ada catatan piutang lainnya. Piutang lainnya ini piutang yang di luar usaha ya, di luar piutang usaha. Contohnya adalah piutang karyawan dalam kasus ini. Nah, di sini ada piutang karyawan, ceritanya Ardi butuh bantuan ke perusahaan sehingga dia pinjam duit gitu ya. Nah, di sini ada piutang karyawan dari BSI 22 Maret, jatuh temponya 3 bulan sebesar 5 juta ya. Nah, kita langsung saja klik di piutang lainnya, catatan piutang lainnya. Nah, di sini akan muncul nih judul-judul pembukuan yang berkaitan dengan piutang selain piutang usaha. Ada piutang lebih bayar dan piutang karyawan. Kita klik piutang karyawan. Di sini keluarnya dari Bank BSI ya. Sepatu kepada Ardi. Maret ya. 22 Maret sampai dengan 22 Juni. Oke. Deskripsinya pinjaman Ardi 5 juta rupiah. Oke, kita langsung simpan. Ya, sudah tercatat ya, belum dibayar statusnya. Kemudian kita lakukan, oh Ardi bayar 3 juta rupiah di bulan 4 ya, di bulan April. Oke, kita langsung saja. Nah, di sini bisa langsung nih teman-teman. Ya. Penerimaan piutang karyawan. Oke, kita terima ke Bank BSI dari Ardi bulan April ya. Tanggal 22. Ini nomor referensi yang tadi. Nah, 3 juta rupiah kita simpan. Oke, kita sudah terima ya penerimaan piutang dari Ardi. Statusnya sudah berubah menjadi dibayar sebagian ya. Jadi dibayar sebagian. Oke, berikutnya di modul ada catatan hutang lainnya. Nah, di sini ada highlight
Sebelumnya kita sudah input transaksi ini ketika tutorial migrasi data. Di bawah ini contoh untuk user yang belum melihat tutorial migrasi data. Jadi, teman-teman yang sudah lihat tutorialnya tentu sudah tahu ini ada transaksi seperti ini. Tapi sekarang kita input. Bagaimana jika inputnya adalah di bulan ini, kemudian jatuh temponya masih di 2028, gitu ya. Sangat sederhana. Kita tinggal masuk ke hutang lainnya. Nah, di sini ya kita sudah sempat input juga. Dia hutangnya mulai dari 2022. Tapi kita input lagi, ada hutang bank ya. Hutang bank BSI ya. Jadi kita punya judul yang berbeda untuk bank BSI. Jadi kita input hutang bank BSI, masuknya ke akun BSI kita. Di sini sudah ada bank BSI. Tanggal 1 Januari 2025 sampai 2028. Cukup lama ya, teman-teman. Nah, di sini 50 juta rupiah. Kita simpan. Ya, selesai. Statusnya belum dibayar. Selanjutnya, oke, kita bayar hutangnya ya, teman-teman. Nah, kita bayar hutang lainnya tadi, hutang bank BSI yang 50 juta itu, kita bayar tanggal 22 April sebesar 10 juta terlebih dahulu. Dan nanti ada bunga 1 juta yang perlu dibayar bersamaan dengan hutangnya ya, hutang pokoknya. Kalau bisa melakukan pinjaman jangan yang ada bunganya ya, teman-teman. Kalau bisa menggunakan bagi hasil atau yang tidak dengan bunga. Oke, kita input di bayar hutang lainnya. Di sini sudah ada, di paling bawah ada bayar hutang bank BSI. Oke. Kemudian kita pilih keluarnya dari bank BSI, PT Sepatu kepada BSI. April tanggal 22 ya. 22, ini dia tadi yang 50 juta ya. M03 kita bayar sebesar 10 juta. Nah, dan kita tambahkan biaya bunga pinjaman. Itu sebesar 1 juta rupiah. Ini sudah kita atur ya, teman-teman, di dalam biaya lainnya sebelumnya. Nah, jika kita klik ke biaya lainnya, nah ini sudah saya tambahkan sebelumnya ada biaya bunga pinjaman yang akunnya itu akan masuk ke beban bunga. Nah, ini sebisa mungkin di setup oleh tim yang memang mengerti akun di dalam akuntansi. Ketika sudah di setup oleh mereka, teman-teman yang tidak memiliki keahlian di akuntansi bisa langsung menggunakan di depan karena istilah-istilah yang digunakan di depan sini sudah bukan berkaitan dengan akun. Sudah dengan bahasa yang ditentukan oleh perusahaan, bahasa-bahasa sederhana ya. Seperti ini contohnya biaya bunga pinjaman. Oke, kita langsung simpan. Ya, nah sudah di-input. Ini dia, kita ada beban bunga 1 juta, hutang sudah terdebit ya, berkurang 10 juta, dan 11 juta keluar dari bank BSI. Kita cek lagi di hutang lainnya, di catatan hutang lainnya. Tadi yang hutang BSI sudah statusnya dibayar sebagian. Kita cek di dalamnya. Nah, sudah ada ya, ini transaksinya ya, yang tadi kita input. Oke, sudah selesai. Sampai di sini tutorial hutang dan piutang lainnya. Kita lanjutkan ke tutorial berikutnya. Kita lanjutkan modul transaksi lain. Kita sudah belajar bagaimana caranya menginput pendapatan lainnya sampai dengan prive, kecuali beban pajak penghasilan dan hutang PPN ya. Jadi kali ini kita akan belajar bagaimana caranya menginput beban pajak penghasilan dan hutang PPN. Kita langsung saja masuk ke modul ya. Di sini sudah ada beberapa fitur untuk pajak penghasilan ya yang kita bisa lihat juga di sini. Nah, ini dia. Ada pajak penghasilan yang langsung dibayar secara tunai, ada yang dicatat sebagai hutang dulu. Nah, ini yang paling sering terjadi ya.
Jadi biasanya di tanggal 31 Desember, tahun sebelumnya itu kita catat dulu sebagai hutang, baru di tahun berikutnya sebelum masa terakhir pembayaran pajak, sekaligus lapor pajak, itu kita harus bayar hutangnya. Ada juga pajak penghasilan yang dibayar di muka, baru nanti dialokasikan. Tapi ini memang jarang. Kemudian hutang PPN, di sini kita setiap mengalami penjualan maupun melakukan pembelian, kita mulai dari pajak penghasilan terlebih dahulu. Kita bayar tunai ya. Di sini kita langsung bayar nih beban pajak penghasilan kini. Jadi untuk pembayaran PPh badan, di sini bisa di judul pembukuan beban pajak penghasilan kini ya. Nah, PT SII di sini membayar ke Dirjen Pajak tanggal 30 April langsung dari Bank Mandiri ya. Oke, kita langsung saja di sini bayar secara tunai. Ya, kita langsung pilih beban pajak penghasilan kini dari Bank Mandiri PT SII kepada Dirjen Pajak tanggal 30 April. Ini benar-benar di last minute ya. Rp6.560.000. Oke. Ya. Kita lanjut ke catatan hutang. Nah, jadi ini contoh yang tadi sempat kita bicarakan ya. Jadi di sini PPh Badan 2025 misalnya. Jadi di sini ceritanya 2025 sudah selesai, kita harus input hutang, catatan hutang untuk beban pajak penghasilan. Oke, nah ini yang tahun 2024 ya. Nah, jadi ada hutang juga. Kita coba input saja yang 2025, ini sebagai contoh saja. Harusnya kita sudah bayar ya yang hutang 2024 gitu. Oke, kita langsung saja di sini kita catat di 31 Desember 2025. Terakhir bayar itu di April tanggal 30 2026. Oke. PPh Badan 2025. Totalnya 8.770.000. Oke. Kita simpan ya. Nah, di sini statusnya belum bayar, sudah masuk ke dalam beban pajak penghasilan kini dan ada hutang pajak lainnya nih yang harus dibayarkan. Oke, selanjutnya kita bayar ya. Kita bayar. Tanggal 28 Februari 2026 ini kita bayar. Oke, kita masuk ke pajak penghasilan. Kemudian kita bayar. Jadi setiap kali nanti pembayaran PPh badan di awal-awal tahun itu di sini ya posisi bayarnya begitu ya. Nah, BCA ya, dari BCA kepada Dirjen Pajak 28 Februari. Nah, ini lebih cepat dari batas waktu yang seharusnya. Bagus nih ya. Nah, ini yang tadi ini 28 Februari 2026 ya. Kita bayar langsung lunas. Oke. Kita simpan. Ya. Nah, tadi hutang pajak lainnya ya sudah mengalami debit dan kredit dari BCA. Jadi pajak yang tadinya statusnya belum dibayar sekarang sudah lunas. Oke.